Pasca ditetapkannya Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin sebagai tersangka, penerima suap senilai Rp786 juta oleh KPK, Migrancare memberikan laporan kepada Komnas HAM terkait temuan kerangkeng manusia di belakang rumah pribadi Bupati Langkat. Temuan Migrancare ini berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Sebuah kamar besar dengan pagar hitam mirip penjara dengan satu pintu yang dikunci ganda dengan gembok, diketahui sudah dibangun sejak 10 tahun lalu. Dilengkapi ventilasi sekitar 10 lubang di dalam kerangkeng, terdapat meja lebar untuk diduduki orang-orang yang terkurung. Ruangan ini dijadikan sebagai lokasi pembinaan bagi pecandu narkoba atau rehabilitasi. Tempat rehabilitasi narkoba ini dibuat secara pribadi oleh terbit rencana perangin-angin dan belum memiliki izin dari yang berwenang. Saat ditemukan ada 4 orang yang berada di dalam kerangkeng. Di antara 4 orang tersebut ada yang baru masuk 2 hari. Selain itu, ada pengguna narkoba yang direhabilitasi tengah dipekerjakan di kebun sawit. Nah, peristiwa atau kejadian yang kita lihat barusan ini kan memang masih dalam proses hukum begitu ya, Ustadz ya. Tapi kemudian banyak sekali netizen ramai menganggap ini hal yang sepertinya sangat tidak manusiawi. Di situ ada kerangkeng, ada yang katanya disebut kerja, tapi tidak diupah, berarti kan dipaksa ya Ustadz ya. Kemudian akhirnya berujung pada wah jangan-jangan ini perbudakan modern. Nah, bagaimana Islam memandang perbudakan, Ustadz? Para pemirsa yang saya cintai, sesungguhnya perbudakan dalam Islam itu dilarang. Bukankah Islam turun, lahir baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di antara misinya itu adalah menghilangkan manusia dari ras dan diskriminasi. Artinya semua manusia sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa, mereka yang beriman. Enggak soal yang beriman itu siapa. Dari kalangan hitam, legam, kalau dia bertakwa dan beriman, dia lebih mulia. Enggak soal dia miskin papa, tapi kalau dia kuat memegang nilai-nilai keimanan, itulah yang paling mulia di sisi Allah. Jadi menghapus ras diskriminasi, sesungguhnya yang paling bertakwa dan sempurna imannya adalah mereka yang paling bertakwa di sisi Allah. Hilang sudah ras diskriminasi, kemudian faktor-faktor sosial diantaranya jabatan, harta kekayaan, rupa, tampang, dan sebagainya. Karenanya pantas ketika awal-awal Islam penganutnya dan pengikutnya banyak. Karena memang ajarannya sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Menghilangkan ras diskriminasi, tidak menyetujui perbudakan yang terjadi. Karena lagi-lagi perbudakan yang dilakukan, perbudakan yang terjadi sesungguhnya adalah merendahkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Bisa dibayangkan kemudian, bisa masuk akal kemudian, diterima oleh logika kita. Yang menciptakan manusia itu Allah. Kalau merendahkan kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan, itu sama juga dengan menghina pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya jelas Islam melarang sistem perbudakan berlaku di atas muka bumi ini. Ketika kita misalnya nih melihat dari kasus yang tadi, misalnya kita lihat di tayangan awal itu, ini kan orang-orang yang kemudian ada di balik jeruji atau kerangkeng itu dikatakan sebagai orang-orang yang harus direhabilitasi karena tadinya mungkin pecandu gitu atau orang-orang yang berurusan dengan penyalahgunaan narkotika. Nah, memang
orang-orang seperti itu mereka berhak mendapatkan proses rehabilitasi dan mungkin statusnya di masyarakat juga tidak sama dengan orang-orang yang bersih dari narkoba gitu. Tapi apakah orang-orang seperti itu pantas diperlakukan dengan tidak manusiawi, artinya tidak sewajarnya gitu, Ustaz? Apapun alasannya, Islam itu memanusiakan manusia. Ya, tetapi tidak dengan cara-cara seperti itu. Ditemukannya kerangkeng, itu kan tidak memanusiakan manusia. Bukan nilai-nilai ajaran agama. Kemudian lagi ada sistem kerja paksa. Ini kan memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi. Hak mereka untuk mendapatkan rehabilitas, ini bagus. Tapi jangan cuma sekedar dijadikan modus untuk membenarkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Ini tentu jatuhnya nanti keluar dari ajaran dan nilai-nilai agama Islam. Merehab, membantu saudara-saudara kita yang kecanduan narkoba agar sedikit demi sedikit menghilangkan kecanduan itu, ini nilainya ibadah. Dan sangat dianjurkan membantu saudara-saudara kita. Tetapi di sisi lain, kalau kemudian ada sebuah maksud mempekerjakan mereka, apalagi konon katanya sampai ada yang hilang nyawanya di situ. Ini sebuah bentuk kekerasan. Apapun tindakannya, kalau sudah tidak memanusiakan manusia, maka ini jauh di luar nilai-nilai ajaran agama Islam. Bukankah Nabi sudah mengatakan dengan jelas, "An-nasu kulluhum li Adam wa Adam min turab. La fadla li Arabin ala ujamin illa bitaqwa." Kita ini manusia asalnya dari Nabi Adam. Nabi Adam itu tercipta dari tanah. Enggak ada yang lebih mulia. Enggak ada yang merasa lebih mulia ras di muka bumi ini yang bernama manusia. Wong semuanya ada, semuanya berasal dari Nabi Adam, kecuali nilai-nilai takwanya. Jadi saudara-saudara kita yang kemudian jadi pecandu narkoba, mereka punya hak untuk kita rehabilitasi. Mereka punya hak, dan mereka juga punya hak untuk diperlakukan manusia. Karena sesungguhnya mereka juga makhluk yang mulia. Di sisi Allah, kemuliaan itu dilihat dari nilai-nilai ketakwaannya. Karena itu tidak selayaknya manusia diperlakukan seperti hewan. Baik, sahabat, tentunya masih banyak peristiwa atau kisah yang akan kita bahas. Semuanya pasti tentunya hal yang menarik, hal yang juga menyeret perhatian masyarakat. Tapi kita akan bahas esok hari. Saatnya kami pamit. Saya Rahma dan juga Ustadz Fikri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.